Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat dan diridhai serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas kita. Dan tentu saja kita berharap di hari-hari berikut kita akan lebih sukses dan sehat walafiat. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya ingin menemui semuanya dengan topik habis termul muncul buzzer baru yang mendukung Gibran. Jadi kalau boleh saya katakan, habis buzzer Jokowi muncul buzzer Gibran. Nah, kalau ketika buzzer Jokowi dahulu itu bermunculan banyak orang yang sampai hari ini masih menamakan diri bukan buzzer tapi ada namanya termul, ada namanya macam-macam ya pendukung berat Jokowi. Tetapi akhir-akhir ini saya perhatikan, terutama semenjak Panji melakukan sebuah talk show-nya ya yang sudah kita kenal semuanya, dan talk show-nya ini mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini yang saya lihat adalah banyak orang hari ini, kelompok-kelompok tertentu sudah secara tidak langsung sudah menjadi buzzer dari Gibran. Dia sudah terang-terangan Gibran itu adalah tokoh yang baik dan bekerja dalam senyap dan hasilnya hebat. Kemudian Gibran itu adalah orang yang low profile, dan kemudian yang lebih keras mereka mengatakan tidak boleh menghina, mengolok-olok fisik orang lain. Nah, sahabat semua, sebelum ini juga sudah ada kelompok yang mengatasnamakan Gibran 2029. Jadi memang keluarga Pak Jokowi ini ingin menguasai Indonesia ini mungkin seumur hidupnya barangkali ya, selama Indonesia ada. Setelah Jokowi, dia berusaha mencawapreskan anaknya, kemudian menantunya menjadi gubernur Sumatera Utara, kemudian anaknya menjadi ketua umum PSI. Dan bukan tidak mungkin skenario berikutnya ketua umum PSI ini akan menjadi gubernur Jakarta, kemudian yang menantu ini akan menjadi apalah kita tidak tahu ya. Tapi kembali kepada pokok cerita saya tadi adalah sekarang banyak bermunculan buzzer pembela Gibran. Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau dengan hati nurani berbicara, yang pertama kita perhatikan ketidakjelasan ijazah SMA-nya Gibran itu. Kalau dia memang tamat SMA di Singapura itu atau tamat di salah satu perguruan tinggi kata di Australia, tunjukkan ijazah. Ini sama juga dengan bapaknya, menyewa orang untuk obelannya, kemudian berusaha untuk menekan orang lain bahwa itu adalah hanya fitnah dan segala macam. Jadi itu yang pertama dari sisi itu. Yang kedua, hari ini juga buzzer mengatakan Gibran itu bukan hasil MK tapi hasil pemilihan masyarakat. Itu nama berpura-pura saya melihat aneh pernyataan itu ya. Bukankah calon presiden wakil presiden itu melalui mekanisme undang-undang? Dan di dalam sebuah aturan itu, dalam regulasi undang-undang dasar kita, ada persyaratan umur menjadi presiden wakil presiden itu. Ini yang diubah oleh MK ketika itu, dengan catatan orangnya kalau belum cukup umur 3 sekian tahun, tetapi kalau dalam menjabat itu boleh. Ini kan akal-akalan saja. Jadi kalau buzzer Gibran hari ini mati-matian membela Gibran, ya kita pahamlah sama dengan buzzer Jokowi dulu. Kemudian sahabat semuanya, yang ketiga kita perhatikan, sebagai seorang pejabat publik itu harus menampakkan performance, harus memiliki knowledge, pengetahuan yang lebih dari masyarakat lain. Di Indonesia ini banyak orang yang berpendidikan tinggi, jangankan S1, S2, S3 banyak di Indonesia ini. Tetapi karena orang-orang yang berpendidikan tinggi, kita berada di luar, karena yang mengatur semua itulah partai politik. Oleh karena itu, kehadiran Gibran itu yang sudah diloloskan oleh MK itu tidak terlepas juga dari permainan elit-elit partai politik. Jadi sahabat semuanya,
kita akan menonton ini sampai 2029. Kita akan melihat percaturan politik, bagaimana orang yang haus akan kekuasaan akan terus berusaha menguasai Indonesia ini. Tetapi sadarlah sahabat semuanya, masyarakat Indonesia 280 juta lebih ini sudah pintar-pintar sekarang. Jadi peringatan kepada Gibran dan para buzzer-buzzernya, Anda silakan ngomong apa saja. Ketahuilah masyarakat sudah pintar sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.